Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, slide. Kami dari kelompok 5, kelas B, yang beranggotakan Silvi Martatilah, Nabila Safitra, Aminah Najwa, Quratun Ayun, dan Izzatun Najwa. Pada kesempatan kali ini, akan mempresentasikan materi mengenai detektor dan gas kromatografi atau GC dan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Untuk outline-nya, pada presentasi kali ini kami membahas meliputi pengertian dan jenis-jenis kromatografi, selanjutnya ada gas kromatografi atau GC, prinsip dan mekanisme kerja GC, detektor pada GC beserta klasifikasinya, selanjutnya ada High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, prinsip kerja HPLC, jenis-jenis detektor HPLC, aplikasi GC dan HPLC pada bidang farmasi, serta kesimpulan. Selanjutnya, kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak. Karena setiap komponen memiliki tingkat interaksi yang berbeda-beda terhadap kedua fase tersebut, maka masing-masing komponen akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga dapat dipisahkan dan dianalisis. Kromatografi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu fase gerak, fase diam, dan berdasarkan mekanisme pemisahan. Untuk fase gerak, kromatografi terbagi dua, yaitu kromatografi cair dan kromatografi gas. Berdasarkan fase diam, terbagi tiga, yaitu kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Yang terakhir, berdasarkan mekanisme pemisahan, terbagi empat, yaitu kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi pertukaran ion, dan kromatografi gel. Selanjutnya, gas kromatografi atau GC yaitu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan senyawa, memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa mengalami dekomposisi. Dengan kata lain, GC cocok digunakan untuk senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap. Beberapa fungsi utama GC yaitu memisahkan komponen dalam campuran senyawa volatil, mengidentifikasi jenis senyawa dalam sampel, menentukan kadar suatu senyawa, dan menguji kemurnian suatu zat. Selanjutnya, untuk prinsip kerja GC didasarkan pada perbedaan interaksi senyawa dengan fase diam dan di dalam kolom serta perbedaan volatilitas masing-masing senyawa. Prosesnya berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, sampel diinjeksikan ke dalam injektor dan diuapkan menjadi fase gas. Kedua, sampel yang telah menguap dibawa oleh gas membawa atau karier gas menuju kolom. Ketiga, di dalam kolom terjadi pemisahan komponen berdasarkan perbedaan interaksi terhadap fase diam dan tingkat volatilitasnya. Keempat, setiap komponen keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda. Kelima, komponen yang telah dipisahkan masuk ke dalam detektor dan diubah menjadi sinyal listrik. Terakhir, sinyal tersebut ditampilkan dalam bentuk kromatogram yang digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi semakin besar sifat suatu senyawa, maka semakin berbeda pula waktu retensinya. Selanjutnya, berikut detektor GC dan karakteristiknya. Setelah komponen dipisahkan oleh kolom, komponen tersebut masuk ke dalam detektor. Detektor adalah bagian dari kromatografi gas yang berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan mengubah keberadaan atau konsentrasinya menjadi sinyal yang dapat direkam dan dianalisis. Agar dapat bekerja lebih baik, suatu detektor ideal harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sensitivitasnya yang tinggi, sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam jumlah kecil, selektivitas yang baik terhadap senyawa tertentu, rentang linear yang luas, respon yang cepat, stabil dengan noise yang rendah, memiliki akurasi dan presisi tingkat tinggi. Karakteristik tersebut penting untuk memengaruhi kualitas hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya, detektor GC atau gas kromatografi
itu ada yang destruktif dan ada non-destruktif. Di antara destruktif itu ada detektor ionisasi nyala atau FID, ada detektor fotometrik nyala FPD, detektor nitrogen fosfor NPD, detektor emisi atom AED, dan spektrofotometer massal. Di non-destruktif itu ada detektor konduktivitas termal TCD, ada detektor penangkapan elektron ECD, detektor fotoionisasi PID, dan detektor olfatometri. Detektor destruktif merupakan jenis detektor dalam kromatografi gas yang menyebabkan kerusakan atau perubahan pada sampel saat proses pengukuran dengan membakar atau mengionisasi elemen-elemen dari sampel sehingga setelah proses terdeteksi sampel tersebut. Selanjutnya ada detektor ionisasi nyala FID. Sampel dibakar dalam nyala api H2 atau udara menjadi senyawa organik terionisasi. Setelah itu terjadinya ion dikumpulkan elektroda dan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan konsentrasi karbon. Dan dia ada keunggulan dan kelemahannya. Ya, keunggulannya itu murah, persyaratan perawatan yang rendah, tahan terhadap penyalahgunaan, dapat mengukur konsentrasi zat organik pada tingkat yang sangat rendah. Kelemahannya tidak dapat mendeteksi zat anorganik dan beberapa spesies yang sangat langka. Itu ada detektor fotometri nyala FPD. Detektor fotometri nyala mendeteksi senyawa fosfor dan sulfur dengan cara membakarnya dalam nyala H2 atau O2. Menghasilkan spesies tereksitasi yang memancarkan cahaya kemiluminesen pada panjang gelombang tertentu. Dan dia ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yang pertama, sensitivitas tinggi bagi senyawa yang mengandung fosfor dan sulfur. Habis itu stabil, setelah itu proses analisis cepat. Kelemahannya hanya sensitif terhadap senyawa yang mengandung fosfor dan sulfur. Yang kedua, rentan terhadap gangguan. Yang ketiga, kurang efektif untuk senyawa dengan konsentrasi sangat rendah. Selanjutnya, detektor nitrogen fosfor atau NPD. Detektor NPD mendeteksi senyawa nitrogen dan fosfor menggunakan ionisasi termionik, di mana butiran logam alkali yang dipanaskan dalam plasma hidrogen mengionisasi senyawa tersebut, menghasilkan sinyal listrik yang proporsional dengan jumlahnya. Keunggulannya sangat sensitif dan selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor. Yang kedua, banyak digunakan dalam analisis lingkungan, farmasi, dan deteksi peptisida, di mana pengenalan senyawa nitrogen dan fosfor sangat penting. Dan kelemahannya itu ada dua, memerlukan perawatan rutin dan kalibrasi yang cermat, dan terbatas pada senyawa nitrogen dan fosfor. Selanjutnya ada detektor emisi atom atau AED. Detektor AED bekerja dengan mengubah sampel menjadi atom gas, lalu dieksitasi menggunakan plasma helium sehingga memancarkan cahaya dengan panjang gelombang unik yang dideteksi untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan unsur dalam sampel. Keunggulannya, deteksi multi unsur kecuali helium. Setelah itu, sensitivitas tinggi dan spesifik, dan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta cepat dan efisien. Kelemahannya mahal, memerlukan perawatan rutin dan kalibrasi khusus, lalu pengoperasian kompleks dan rumit. Selanjutnya,
Selanjutnya, spektrofotometer massa atau disebut MS. Spektrofotometer massa mendeteksi ion berdasarkan rasio massa atau muatan, mengubah intensitas ion menjadi sinyal elektrik yang dipresentasikan sebagai spektrum massa. Dengan 3 komponen utama yaitu sumber ionisasi, analisis massa, dan sistem deteksi ion. Keunggulannya, sensitivitas dan presisi tinggi, analisis kualitatif dan kuantitatif, selektivitas tinggi dan informasi struktur, dan cepat dan efisien. Kelemahannya, biaya dan kompleksitas alat, keterbatasan pada sampel tertentu, memerlukan personel terlatih, dan tidak mendeteksi partikel netral. Kemudian selanjutnya ada detektor non-destruktif. Detektor non-destruktif adalah detektor yang tidak merusak atau mengubah struktur kimia sampel atau analit selama proses deteksi berlangsung. Karena sampel keluar dari detektor dalam kondisi utuh, aliran eluen tersebut dapat dialirkan kembali ke detektor lain untuk analisis selanjutan. Kemudian pembagiannya yang pertama, ada detektor konduktivitas termal, yaitu merupakan detektor pada kromatografi gas yang bekerja berdasarkan perbedaan daya hantar panas antara gas pembawa dan senyawa analit yang keluar dari kolom. Ketika analit memasuki detektor, terjadi perubahan kemampuan penghantaran panas di sekitar filamen sehingga menyebabkan perubahan suhu filamen. Perubahan suhu tersebut kemudian diubah menjadi perubahan sinyal listrik yang sebanding dengan jumlah analit yang terdeteksi dan direkam dalam bentuk kromatogram. Keunggulan dari detektor konduktivitas termal ini yaitu universal detektor dapat digunakan untuk analisis gas permanen rentang linear luas. Kemudian kelemahannya, yang pertama ada sensitivitas lebih rendah dibanding FID dan ECD dan kurang cocok untuk analisis kadar sangat rendah dan memerlukan gas pembawa yang sesuai. Kemudian ada detektor penangkapan elektron, yaitu detektor yang digunakan pada kromatografi gas atau GC untuk mendeteksi senyawa yang memiliki kemampuan menangkap elektron. Detektor ini bekerja dengan memanfaatkan sumber radioaktif yang menghasilkan aliran elektron konstan di dalam ruang deteksi. Ketika senyawa yang bersifat elektronegatif seperti senyawa berhalogen masuk ke detektor. Elektron akan ditangkap sehingga terjadi penurunan arus listrik yang kemudian diubah menjadi sinyal analitik. Karena prinsip kerjanya tersebut, LCD memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap senyawa organik berhalogen. Pestisida, klorofluorokarbon atau CFC, dan berbagai senyawa pencemar lingkungan lainnya. Keunggulan dari detektor penangkapan elektron ini yaitu yang pertama ada sensitivitas sangat tinggi, selektif terhadap senyawa berhalogen dan elektronegatif, serta mampu mendeteksi kadar sangat rendah. Kelemahannya, tidak sensitif terhadap sebagian besar hidrokarbon, memerlukan gas pembawa yang sangat murni, menggunakan sumber radioaktif sehingga memerlukan penanganan khusus. Kemudian, detektor fotoionisasi merupakan teknologi sensor dan alat analisis cepat yang digunakan untuk mendeteksi serta memonitor senyawa spesifik, terutama senyawa organik mudah menguap. Mekanisme kerjanya berbasis pada penggunaan sumber cahaya, umumnya berupa lampu kripto berenergi 10,6 UV untuk memecah atau mengionisasi molekul gas netral menjadi pasangan elektron ion. Aliran elektron dan ion yang terbentuk kemudian ditangkap oleh elektrode sehingga menghasilkan arus listrik yang terukur sebagai sinyal deteksi keberadaan senyawa tersebut. Keunggulan dari fotoionisasi yaitu yang pertama ada sangat sensitif mendeteksi konsentrasi gas rendah. Respon kilat memberikan hasil pembacaan real time dalam hitungan milidetik. Kemudian desain ringkas, hemat daya, dan mudah dibawa ke lapangan. Kelemahannya yaitu selektivitas rendah karena hanya membaca total gas tanpa bisa membedakan jenis molekul yang mirip. Risiko tinggi terjadi kesalahan pembacaan
dan akurasi mudah terganggu oleh kelembapan udara dan perubahan suhu sekitar. Kemudian yang terakhir ada detektor olfaktometri, yaitu teknik yang menggabungkan kromatografi gas dengan deteksi menggunakan indera penciuman manusia. Setelah senyawa volatil dipisahkan oleh kolom kromatografi, aliran keluaran dibagi menjadi dua jalur, yaitu menuju detektor fisik dan menuju sniffing port, tempat panelis terlatih menghirup aroma yang keluar. Panelis kemudian mendeskripsikan jenis dan intensitas aroma yang terdeteksi. Teknik ini memungkinkan identifikasi senyawa yang benar-benar berkontribusi terhadap aroma suatu bahan pangan. Keunggulan dari detektor olfaktometri ini yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi senyawa yang benar-benar berkontribusi terhadap aroma, menggabungkan analisis instrumen dengan sensitivitas penciuman manusia, dan memberikan informasi mengenai jenis dan intensitas aroma. Kemudian terdapat kelemahan dari detektor olfaktometri ini. Yang pertama ada memerlukan panelis yang terlatih, hasil dapat dipengaruhi oleh subjektivitas panelis, analisis relatif memakan waktu dan tenaga, serta sulit menentukan batas akhir beberapa zona aroma. Kemudian selanjutnya ada instrumen HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yaitu HPLC merupakan teknik kromatografi cair untuk pemisahan berbagai komponen dalam suatu campuran. Ini merupakan pengembangan dari kromatografi kolom klasik dengan menggunakan detektor yang lebih sensitif dan pompa bertekanan tinggi agar proses pemisahan lebih cepat dan efisien. Fungsi dari HPLC sendiri yaitu mengenali jenis senyawa dalam campuran, memisahkan komponen berdasarkan kepolaran, mengukur kadar pasti suatu senyawa, serta analisis khusus untuk senyawa yang tidak mudah menguap atau tidak tahan panas. Kemudian, prinsip kerja dari HPLC sendiri yaitu pemisahan analit dilakukan berdasarkan tingkat kepolarannya menggunakan fase diam, yaitu kolom, dan fase gerak berupa larutan tertentu yang akan dipilih. Kemudian, mekanisme kerja dari HPLC sendiri, yang pertama sampel diinjeksikan ke dalam sistem HPLC. Yang kedua, fase gerak, pelarut membawa sampel menuju kolom. Kemudian komponen sampel dipisahkan di dalam kolom berdasarkan polaritas dan interaksinya dengan fase diam. Yang keempat, komponen yang telah terpisah keluar dari kolom dan melewati detektor. Yang kelima, detektor mengubah sinyal menjadi kromatogram. Yang ketujuh, jumlah puncak dan kromatogram menunjukkan jumlah komponen dalam sampel. Dan yang terakhir, luas puncak menunjukkan konsentrasi masing-masing komponen. Selanjutnya ada jenis detektor HPLC. Dia tuh ada 6. Yang pertama ada detektor UV phase, yang kedua ada detektor fluoresensi, yang ketiga ada detektor konduktivitas, yang keempat ada detektor LCD, yang kelima ada electrochemical detector, yang keenam ada detektor indeks bias, yang ketujuh ada optical rotation detector, yang kedelapan ada detektor spektroskopi massa. Next. Detektor UV phase merupakan salah satu detektor yang paling banyak digunakan dalam HPLC karena banyak senyawa organik mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet dan visible detektor. Detektor ini bekerja berdasarkan pengukuran absorpsi cahaya oleh molekul sampel yang sedang dianalisis. Keunggulan detektor UV phase ini pertama itu memiliki sensitivitas yang baik. Terus cocok untuk analisis senyawa organik, yang terus dia itu dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa. Kekurangannya itu tidak dapat mendeteksi senyawa non-kromofor yang tidak menyerap cahaya. Terus respon detektor sangat bergantung pada struktur kimia yang senyawa yang dianalisis. Next. Kemudian detektor UV phase itu dibagi 3, ada detektor gelombang panjang tetap. Detektor ini hanya memilih dan bekerja pada satu gelombang saja. Yang kedua itu ada detektor panjang gelombang variabel. Detektor ini memilih panjang gelombang yang dapat disetel secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang ketiga ada diode array detector. Detektor ini dapat merekam spektrum
penuh UV dan visible secara simultan sehingga sangat berguna untuk identifikasi senyawa berdasarkan spektrum serapan. Next. Terus ada detektor fluorensi. Detektor fluorensi merupakan detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang mampu menghasilkan fluorensi. Detektor ini bekerja berdasarkan pengukuran cahaya yang dapat dipancarkan oleh senyawa setelah menyerap energi dari cahaya UV dan visible, sehingga senyawa dapat dideteksi dan dianalisis. Keunggulannya itu sangat sensitif, selektivitas terhadap senyawa target, mampu mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah. Kekurangannya itu hanya untuk senyawa tertentu, biaya alat relatif mahal, memerlukan kalibrasi, dan keterkadang dari fasilitasi. Next. Selanjutnya ada detektor konduktivitas. Detektor konduktivitas merupakan detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa bermuatan atau ion dalam sampel. Detektor ini bekerja sebagai pengukuran perubahan konduktivitas listrik pada fase bergerak yang disebabkan oleh keberadaan ion selama proses kromatografi berlangsung. Keunggulannya itu sensitivitasnya tinggi, baik untuk analisis yang bermuatan ion. Kekurangannya itu tidak bersifat universal, memerlukan pemilihan fase gerak yang tepat. Next. Selanjutnya ada detektor ELCD, yang dimana kepanjangannya itu Evaporation Light Scattering Detector. LCD ini adalah detektor yang bersifat universal berbasis massa. Alat ini digunakan untuk mendeteksi senyawa yang tidak mudah menguap atau senyawa yang memiliki sedikit atau tidak memiliki gugus kromofor UV. Cara kerjanya adalah dengan menguapkan pelarut fase gerak, lalu mendeteksi hamburan cahaya dari partikel analik yang tersisa. Keunggulannya itu dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus kromofor, memberikan respon hampir universal untuk senyawa non-volatil. Kekurangan itu sensitivitasnya tuh lebih rendah dibandingkan UV vis dan fluoresensi, tidak cocok untuk senyawa volatil. Selanjutnya ada electrochemical detector, yang dimana detektor ini digunakan khusus untuk mendeteksi senyawa yang dapat mengalami reaksi oksidasi atau reduksi elektrokimia. Prinsip kerjanya didasarkan pada pengukuran arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks senyawa yang keluar dari kolom kromatografi saat melewati sel deteksi berisi elektroda. Senyawa elektroaktif yang mentransfer elektron akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan konsentrasi senyawa tersebut. Keunggulannya sangat sensitif dan selektif, mampu mendeteksi konsentrasi sangat rendah, perawatan elektroda relatif mudah. Kekurangan itu hanya untuk senyawa elektroaktif, rentan terhadap interferensi, memerlukan kondisi operasi khusus. Kemudian ada refractive index detector atau RID, yaitu merupakan detektor pada HPLC yang bekerja dengan mengukur perbedaan indeks bias antara fase gerak murni dan larutan sampel yang keluar dari kolom. Adapun kekurangannya, sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan UV vis, tidak cocok digunakan pada gradien elusi, sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan tekanan. Kemudian kelebihannya bersifat universal untuk berbagai senyawa, dapat mendeteksi senyawa yang tidak menyerap sinar UV, kemudian tidak merusak sampel, dan cocok untuk analisis karbohidrat, lipid, dan polimer. Kemudian aplikasi farmasinya, analisis gula dan karbohidrat, analisis eksipien farmasi, menganalisis polimer dalam formulasi obat, dan analisis senyawa yang tidak memiliki kromofor. Selanjutnya ada detektor optical rotation, merupakan detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa optik aktif dengan mengukur kemampuan senyawa memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Kelebihannya selektif terhadap senyawa kiral, tidak merusak sampel, dan dapat digunakan untuk identifikasi enantiomer. Adapun kekurangannya, sensitivitas relatif rendah, hanya dapat digunakan untuk senyawa optik aktif dan biaya instrumen relatif mahal. Kemudian aplikasinya dalam bidang farmasi yaitu untuk menganalisis enantiomer obat,
penentuan kemurnian optik, dan analisis senyawa kiral dalam formulasi farmasi. Mass spektrometer adalah detektor yang bekerja dengan mengidentifikasi senyawa berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Detektor ini menghasilkan spektrum massa yang khas sehingga dapat digunakan untuk identifikasi senyawa secara spesifik. Adapun kelebihannya, sensitivitasnya sangat tinggi dan selektivitasnya tinggi, mampu mengidentifikasi struktur senyawa dan cocok untuk analisis kadar yang sangat kecil. Kemudian kekurangannya, harga instrumennya mahal, perawatan dan operasional kompleks, membutuhkan operator yang terlatih. Aplikasinya dalam bidang farmasi yaitu mengidentifikasi obat, analisis metabolit, analisis residu, analisis forensik, serta penelitian farmasi. Selanjutnya, adapun prinsip kerja dari refraktif indeks detektor yaitu bekerja dengan mengukur perbedaan indeks bias antara fase gerak murni dan sampel yang keluar dari kolom HPLC. Perbedaan indeks bias tersebut akan mengubah arah cahaya yang melewati sel detektor yang menghasilkan sinyal yang kemudian direkam sebagai kromatogram. Kemudian prinsip kerja dari spektroskopi massa yaitu bekerja dengan mengionisasi molekul sampel menjadi ion yang bermuatan. Kemudian memisahkannya berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Kemudian ion yang terdeteksi menghasilkan spektrum massa yang digunakan untuk identifikasi dan analisis senyawa. Setelah itu ada prinsip kerja dari optical rotation detector, yaitu ia bekerja dengan mengukur kemampuan senyawa optik aktif dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi. Besarnya sudut putaran cahaya yang terjadi digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa kiral. Selanjutnya, ada aplikasi GC dan HPLC di bidang farmasi. Untuk aplikasi GC pada bidang farmasi yaitu untuk menganalisis obat volatil dan semu volatil. Untuk analisis analgesik dan antidepresan, analisis fitokimia bahan alam, analisis obat dalam darah, urin, dan plasma. Kemudian untuk studi farmakokinetik dan forensik, dan analisis senyawa hasil derivatisasi. Kemudian HPLC di bidang farmasi digunakan sebagai analisis bahan baku obat, penetapan kadar zat aktif, uji kemurnian dan impuritas, uji stabilitas obat, analisis campuran kompleks, serta studi farmakokinetik dan bioavailabilitas. Kemudian ada kesimpulan, berdasarkan materi hari ini dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, detektor GC dipilih untuk analisis senyawa yang volatil dan semi-volatil serta tahan terhadap pemanasan. Yang kedua, detektor HPLC dipilih untuk analisis senyawa yang polar, non-volatil, dan mudah terdegradasi oleh panas. Kemudian yang ketiga, pemilihan detektor didasarkan pada sensitivitas dan selektivitas yang dibutuhkan dalam analisis. Yang keempat, GC banyak digunakan untuk analisis obat, metabolit, dan senyawa hasil derivatisasi yang dapat diuapkan. Yang kelima, HPLC lebih banyak digunakan dalam analisis bahan baku, penetapan kadar, uji kemurnian, uji stabilitas, serta pengendalian mutu produk farmasi. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada materi kami hari ini. Selanjutnya, kemudian apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, maka kami persilakan bertanya pada kolom komentar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!